Istilah dan definisi hadoroh. Mengidentifikasi berbagai makna dari berbagai istilah sesungguhnya menempati posisi yang amat penting. Mengabaikan hal ini dapat menghantarkan pada banyak pengguguran berbagai penelitian, kajian, dan berbagai karya. Pasalnya, sebuah penelitian yang menggunakan satu istilah tertentu atau beberapa istilah dapat memunculkan banyaknya pemahaman di kalangan pembaca. Yang dibutuhkan pertama kali adalah penjelasan mengenai makna yang dimaksud dari sebuah istilah yang rumit, yang akan tertuang dalam berbagai teks penelitian tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dapat dipastikan pembaca tidak akan dapat sampai pada apa yang dimaksud oleh penulis tersebut. Ini merupakan satu problema yang akan menghalangi tercapainya tujuan yang hendak diraih dalam sebuah kajian. Celakanya, ketidakjelasan makna sebuah istilah kadangkala menghantarkan pembaca pada pemahaman lain yang tidak dimaksud oleh penulis. Tentu saja hal semacam ini tidak dapat ditoleransi sama sekali. Pentingnya penjelasan sebuah istilah akan semakin bertambah apabila terdapat berbagai macam arti dan tujuan yang ingin diungkapkan oleh berbagai ahli ilmu pengetahuan, atau oleh bidang-bidang tertentu dan spesialisasi tertentu terhadap istilah tersebut. Akan semakin penting pula jika terdapat banyak perbedaan seputar batasan makna dari istilah tersebut. Bahkan, istilah yang menjadi pilihan peneliti atau para pengkaji yang digunakan dalam kajiannya terkadang tidak dapat diterima oleh semua pembaca. Akan tetapi, pengidentifikasian terhadap penunjukan makna dari istilah tersebut minimal akan menghantarkan pembaca untuk dapat memahami maksud penulis ketika istilah itu digunakan. Yang menjadi fokus kajian kita saat ini terkonsentrasi pada sebuah istilah yang paling banyak digunakan, namun pada saat yang sama istilah ini termasuk istilah yang paling rumit ditinjau dari aspek makna yang dihasilkannya. Itulah istilah hadoroh, diterjemahkan dengan peradaban. Banyak peneliti yang menyelami topik ini, namun mereka tidak memberikan identifikasi terlebih dahulu untuk mereka sendiri maupun untuk para pembaca terhadap makna yang dimaksud dari istilah yang digunakan. Karena itu, kebanyakan dari kajian-kajian mereka menghasilkan penelitian yang sifatnya general, sangat umum, tidak fokus pada suatu objek kajian yang teridentifikasi dan jelas. Terlebih lagi, ketika mereka membicarakan tentang batasan atau aspek pemisah antara satu peradaban, hadoroh, dengan peradaban yang lainnya, begitupun ketika mereka membahas sejauh mana terpengaruhnya satu peradaban atau hadoroh oleh peradaban lain, sejauh mana luasnya cakupan sebuah peradaban, atau sejauh mana pergantian dan perubahan aspek lahiriah peradaban dalam masyarakat tertentu. Itulah alasan mengapa dalam kajian ini saya ingin memberikan identifikasi atau batasan-batasan terlebih dahulu mengenai istilah hadoroh, perkembangannya, dan makna yang dimaksud oleh istilah tersebut. Setelah itu, baru saya akan beralih pada pembahasan tentang definisi hadoroh. Di sini pembaca mungkin bertanya-tanya, apa bedanya dua perkara ini? Segera saya katakan, terdapat perbedaan yang sangat besar antara memilih satu istilah tertentu dalam rangka mengungkap sebuah makna tertentu dengan suatu definisi dari sebuah makna yang telah diungkapkan dengan istilah yang telah dipilih sebelumnya. Untuk menjelaskan hal itu, saya berikan contoh gamblang sebagai berikut. Penggunaan istilah akal, al-aql, misalnya, digunakan untuk menunjukkan sebuah sifat dasar yang melekat yang dimiliki oleh setiap manusia dan yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Seyogianya, istilah ini tidak perlu diperselisihkan lagi. Semua orang meskipun berbeda-beda, spesialisasi dan arah kecenderungannya telah menyepakatinya. Namun, mengenai definisi atas suatu perkara yang oleh semua orang disebut dengan akal itulah yang memunculkan berbagai perbedaan. Karenanya, kita dapat menjumpai berbagai definisi dari kata akal ini. Ada yang mendefinisikannya sebagai sebuah naluri atau insting yang telah dipersiapkan untuk memahami berbagai ilmu yang bersifat nazori atau ilmu yang memerlukan proses berpikir.
Ada pula yang mendefinisikannya sebagai refleksi yang dihasilkan oleh sebuah fakta atau waqi' terhadap otak. Ada yang mendefinisikannya sebagai aktivitas mengaitkan fakta-fakta yang terindra dengan berbagai pengetahuan atau maklumat yang telah tersimpan di dalam otak orang yang sedang berpikir, untuk kemudian mencetuskan hukum tertentu atas sebuah realita tertentu pula. Jadi, tugas terpenting yang ada di atas pundak kajian ini adalah memaparkan munculnya istilah hadoroh ini, lalu perkembangannya dan apa yang telah menjadi ketetapannya. Ini adalah sebuah pemaparan yang secara alami akan menyertakan berbagai definisi yang banyak digunakan untuk mendefinisikan hadoroh. Setelah itu, kita akan sampai pada sebuah istilah yang benar-benar komprehensif dan selektif, al-jami wal al-mani. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh definisi apapun agar dapat dianggap sebagai sebuah definisi yang benar dan akurat, sohihan wa mundobitan. Mungkin sebagian orang akan menjumpai kajian aspek ini, yakni identifikasi terhadap istilah dan definisi, akan menghabiskan ruang yang sangat banyak. Akan tetapi, saya memandangnya sebagai hal yang sangat urgen, sehingga memang layak untuk mendapatkan pembahasan yang relatif panjang. Terlebih dengan topik yang menjadi pokok kajian kita ini. Pasalnya, topik dalam pembahasan ini membutuhkan kajian yang menyeluruh terhadap makna hadoroh secara umum. Setelah itu, barulah secara khusus menukik pada makna peradaban hadoroh Islam. Proses ini dilakukan agar dapat diketahui apa saja yang tercakup dalam istilah tersebut dan apa saja yang tidak, serta batasan-batasan apa yang menjadi pemisah antara peradaban Islam atau hadoroh Islamiyah dengan peradaban yang lain. Selanjutnya, sejauh mana leburnya masyarakat Islam al-mujtama al-islami dengan hadoroh ini, dan sejauh mana berbagai unsur selain hadoroh Islam telah mempengaruhinya.